sebenarnya Mikail sudah ketemu sama Tuhan semenjak umur 5 tahun. Bertemu dengan Tuhan, Tuhan datang ke rumah Mikail pada saat Mikail berumur 5 tahun. Tuhan turun dari Bukit Sion. Dari Bukit Sion, setiap saat Tuhan menghampiri rumah Mikail dan menceritakan kebenaran kepada keluarga Mikail. Dan pada saat itu Roh Kudus membuka pikiran Mikail bahwa yang di depan itu karena Tuhan Yesus Kristus bisa merubah, karena mengandung kuasa, power, begitu juga malaikat. Mereka juga bisa berubah, baik menjadi orang Jawa, orang Papua, orang Amerika, orang India, orang Cina, apapun, kulit, karakter, kuasa surga Tuhan Yesus Kristus, para malaikat pun bisa berubah. Mikail ketemu Tuhan datang ke Mikail punya rumah pada saat umur 5 tahun. Sudah datang ke Mikail punya rumah. Mikail melihat Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus datang, dia berubah atau wajahnya menjadi seperti orang tua, orang barat. Itu artinya tanpa manusia sadari atau tanpa orang sadari bahwa yang datang ke rumah malaikat Mikail itu adalah Bapa sendiri yang datang ke dalam dunia ini, bertemu dengan bintangnya ini. Dan Bapa banyak menceritakan rahasia surga kepada keluarga Mikail. Karena apa Mikail? Papua adalah tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru. Ufuk timur yaitu ada di Papua, tempat terbitnya matahari pada pertama kali di dalam dunia ini. Tempat tali kasih Tuhan Yesus Kristus ada di ufuk timur, tempat penyalibannya di tanah Papua. Dan Bapa turun ke dalam dunia ini, menyampaikan kepada bintangnya ini, kepada semua, menceritakan tentang firman. Karena Indonesia adalah tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru. Indonesia adalah Israel yang sesungguhnya. Indonesia adalah Taman Eden. Bagaimana bintangnya ini bertemu sama Bapa ataupun ketemu sama Tuhan, berumur 5 tahun, datang dan menyampaikan kebenaran firman. Pada saat itu sungguh besar kasih Bapa akan dunia ini, jika dia menyampaikan firman-Nya kepada bintangnya ini. Dan pada saat ini Roh Kudus berkata kepada Mikail, ya Mikail, engkau harus membuka tentang rahasia itu kepada dunia manusia ini, bahwa sehingga mereka bisa memahami bahwa engkau sudah ketemu sama Bapa atau ketemu sama Tuhan pada umurmu 5 tahun, ketemu di Papua. Tanpa Bapak Ibu sadari bahwa firman Tuhan yang tertulis sama Sakaria, Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru, itu berbicara tentang Indonesia, bahwa Israel yang di Timur Tengah itu adalah jamahal atau buatan tangan manusia yang dikuasai oleh roh Lucifer, yang membuat melaboi pikiran manusia sehingga manusia memahami bahwa Israel di sana. Israel adalah Indonesia. Dan tempat Yerusalem yang ada di Tablas Sumpah, tempatnya itu yaitu di mana tembok-temboknya itu sudah diruntuhkan. Karena apa? Di saat mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, di saat itu terjadilah bencana-bencana alam. Seperti Bapak Ibu tahu di mana terjadilah bencana gempa bumi dan orang-orang mati dibangkitkan. Ya, saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat.
Benteng-bentengnya itu, tembok-tembok Yerusalem semua diruntuhkan oleh kuasa Tuhan. Sehingga dunia bertanya, di manakah Israel yang tersembunyi itu? Sehingga dunia meleboi pikiran manusia, mereka menipu manusia. Mereka membuat Israel ada di Timur Tengah. Mereka membuat tempat penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Semau mereka, karena roh Lucifer yang memakai mereka, membuat manusia-manusia yang tidak memiliki karunia roh, tidak memahami. Banyak hamba Tuhan lari ke Israel di Timur Tengah. Bahwa Israel, karena apa? Mereka yang tidak memiliki karunia roh, tidak mengerti tentang dimensi-dimensi rahasia-rahasia surga. Karena kehangkuan kesombongan hidup yang ada di dalam diri mereka, percuma mereka sekolah tinggi-tinggi tetapi tidak memahami tentang kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru tentang akhir zaman. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mencurahkan rohnya kepada setiap orang dengan penuh kerendahan hati, mengambil tindakan pertobatan setiap saat, karena mereka tahu mata Tuhan Yesus Kristus, mata para saksi surga dan para saksi neraka melihat segala perbuatan-perbuatan mereka. Jika mereka yang memahami tentang semuanya ini, mereka bertobat dan berbalik dengan penuh kerendahan hati, mereka dipakai dan mereka dibuka rahasia-rahasia surga. Pada saat ini, kenapa pada saat Mikael like yang kemarin-kemarin tidak membuka tentang umur Mikael yang umur 5 tahun sudah ketemu Tuhan Yesus Kristus? Itu karena banyak orang masih angkuran yang jasmani. Tapi perintah surga Mikael harus buka saat ini. Mau mereka terima ataupun tidak, itu terserah mereka. Intinya Mikael sudah sampaikan kepada dunia manusia yang gelap ini. Dan juga Bapak Ibu teman-teman harus sadari, baik sudah tahu maupun belum tahu, bahwa tubuh manusia atau fotral manusia, tubuh ini bisa dipakai oleh malaikat surga, bisa dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, maupun bisa dipakai oleh iblis. Contohnya, jangan kita cari yang panjang-panjang. Contohnya kemarin yang Mikael streaming melalui channel ini. Kalau Bapak Ibu mau dengar, kalau Mikael streaming kemarin siang itu, pas di lagu terakhir yang Mikael menyanyi tentang ampuni kami. Di saat Mikael menyanyi itu, tiba-tiba Bapak Ibu dengar, yang Mikael suaranya terbuka besar. Tiba-tiba ada suatu roh penyusup, yaitu roh Lucifer, di mana Mikael menyanyi itu suaranya besar dan roh itu bertertawa. Kenapa roh itu tertawa? Roh iblis itu bahagia karena manusia mengikuti iblis dan mereka menghadapi bencana-bencana alam, banyak yang meninggal. Roh itu bersuka cita. Di saat Mikael memuji, tiba-tiba roh Mikael itu diambil alih. Roh Mikael dia keluar karena ada tugas, dan tiba-tiba roh Lucifer dia masuk cuma berapa menit. Dia tertawa, lagu puji-puji itu dia tertawa, dia bersuka cita. Karena manusia ditarik banyak mengikuti dia untuk jatuh ke dalam kebinasaan. Saat itu, dan tiba-tiba Mikael mengambil alih dan roh Lucifer dia keluar. Jadi tubuh manusia atau seluruh hidup manusia ini bisa dipakai oleh malaikat, bisa dipakai oleh Tuhan, bisa dipakai oleh roh kegelapan, maupun dipakai oleh roh Tuhan. Jikalau kita tidak berjaga-jaga dengan kekudusan hidup kita, tanpa kita sadari, Lucifer, stop apa? Muncul-muncul dari samping. Dia bisa memakai seseorang, sehingga dia memakai seseorang itu bisa mencuri, membunuh, memfitnah, segala hawa nafsu yang engkau lakukan, baik kau sadar maupun tidak sadar, bahwa roh penyusup, roh Lucifer yang sudah masuk ke dalam dirimu.
Tiba-tiba engkau sadar